Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada ayatnya? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada ayatnya? Baik. Tolong perhatikan betul. Siapapun yang paham dengan ayat ini, itu setiap bangun dari tidur pasti akan waspada dalam aktivitasnya. Mari kita terjemahkan. Wattaqu yawman. Hendaklah setiap kita merasa khawatir bila tiba di satu hari turja'una fihi ilallah. Ternyata di hari itu kita harus pulang kepada Allah. Hendaklah setiap orang yang bangun dari tidurnya, yang akan menjalani aktivitas merasa khawatir, yauman akan tiba satu hari turja'una fihi ilallah. Ternyata di hari itu kita pulang kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara pulangnya? Thumma tuwaffa kullu nafsin. Jiwanya dicabut. Saya akan berhenti dulu sampai di situ. Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa dalam setiap perjalanan waktu itu, setiap hari, sebetulnya usia kita bukan bertambah. Usia kita berkurang. Dan kita sadar dengan itu. Yang kedua, kita sesungguhnya seluruhnya tidak ada yang ragu. Semuanya yakin bahwa kita akan meninggal. Tidak ada yang ragu. Semua yang ada di sini pasti punya keyakinan bahwa suatu kali saya akan meninggal. Lihat ayatnya. Wattaqu yauman. Boleh jadi hari yang sedang kita dapati itu, disitulah sebetulnya mungkin kita akan pulang. Jadi saat kita dibangunkan dari tidur itu, kemudian kita mulai menata, tidak ada di antara kita yang akan tahu kapan kita akan meninggal. Nah, boleh jadi hari ini itu kita akan meninggal. Dan tidak ada di antara kita yang tahu bahwa boleh jadi, satu di antara kita saat ini tiba waktunya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa kita akan meninggal. Sebagian sahabat menyampaikan bahwa manusia itu aneh. Dia yakin dia akan meninggal, tapi tidak pernah serius mempersiapkan bekal untuk meninggalnya itu. Sekiranya Bapak Ibu diwafatkan hari ini, dan kita yakin kita akan meninggal, sekali lagi, sekiranya diwafatkan hari ini, bekal apa yang sudah disiapkan untuk dibawa pulang? Baik. Nah, Quran memberikan pesan dua hal ya, dan Rasulullah menangis di sini. Satu, ini rumus pertamanya. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hendaklah merasa khawatir, takut kita kalau hari ini sekiranya kita akan meninggal. Turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Bagaimana cara mewafatkannya? Diambil jiwanya. Jiwa kita diambil, jadi bukan rohnya lagi. Saat kita hidup, ditanamkan oleh Allah roh ke dalam diri kita. Itu roh yang masuk. Dengan roh itu masuk ke dalam diri kita, bisa hidup kita. Nah, kalau roh sudah masuk ke dalam jasad kita, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Ya. Sudah bukan roh lagi, tapi nafas. Kenapa? Karena jenis dan kualitasnya sudah bercampur. Roh itu jenisnya suci, murni, kemudian kualitasnya bersih. Ketika bersatu dengan jasad yang kemungkinan kotor, ketika bersatu kemudian berubah kualitasnya. Air putih itu bening tidak? Bening, air yang jernih. Kalau dicampur dengan kopi, berubah tidak warnanya? Berubah. Dicampur dengan susu, berubah tidak warnanya? Kadang-kadang fisik kita itu ada yang berbentuk seperti susu, ada yang berbentuk seperti kopi, ada yang berbentuk seperti yang lainnya, kopi susu. Jadi dua kan ada dia macam-macam. Nah, kualitas jasad yang berbeda ini, ketika bersatu dengan roh, menjadikan kualitas roh itu menjadi berubah. Dirubah namanya menjadi nafas, karena bercampur itu. Nah, nafas inilah yang mengiringi kehidupan kita.
membawa amal, berbekal sampai pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat meninggal itulah yang dicabut, yang kembali itu bukan rohnya, tapi nafasnya. Karena itulah ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul, bukan kullu rohin tapi kullu nafsin. Karena itulah yang dipanggil nafasnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, bukan rohnya lagi. Kenapa? Karena saat roh datang tidak membawa amal, saat pulang kita membawa amal. Quran di sini memberikan pesan, wattaqu yauman, saat kita bangun, saat kita bangun dari tidur itu, rasakan mungkin, bayangkan mungkin saat ini waktunya tiba kita untuk meninggal. Boleh jadi di hari ini kita pulang. Dipesankan oleh Quran, jangan sampai saat pulang nafas kita ini tidak membawa bekal. Hati-hati. Awas, 24 jam sudah diberi kesempatan. Tadi yang bangun setengah 4, sekarang setengah 9. Sudah berapa jam? Sudah 5 jam, hampir 5 jam sekarang. Sekarang maaf, dalam 5 jam itu sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan menjadi ibadah. Dari bangun tadi sudah jadi ibadah kumpul. Nah, coba lihat sekarang. Saat pulang itu, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ini yang akan kita bawa pulang. Ma kasabat. Sekarang buka surat Al-Baqarah dulu ayat 286, ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan, sekali lagi, illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha. Jadi ada ma kasabat, ada maktasabat, itu lain. Dan maktasabat. Ada ma kasabat, ada maktasabat. Kalau di dalam Quran kita temukan kalimat kasabat, itu berarti usaha yang baik, amal soleh, ibadah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Lihat terjemah ayat yang betulnya, yang bagusnya. Kemudian diwafatkan kita itu, dicabut jiwanya. Nah, jangan sampai jiwa itu pulang kecuali membawa bekal yang baik-baik, ma kasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban kepada seorang manusia kecuali sesuai dengan kadar kesanggupannya, kan? Laha ma kasabat. Dalam kadar kesanggupannya itu dia mesti berusaha, diberi pilihan, bisa melakukan perbuatan baik, dia diberi pahala. Wa 'alaiha maktasabat. Kalau dia ingin melakukan yang buruk pun silakan, tapi dia dapat dosa. Jadi saat kita bangun dari tidur itu, kita diberi pilihan. Mau sholat subuh, silakan. Mau nonton bola, silakan. Mau tidur, silakan. Hari ini ada yang ingin ta'lim, silakan. Maktasabat. Ingin gosip, silakan. Maktasabat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maktasabat. Kalau ingin melakukan keburukan, maktasabat. Masing-masing punya konsekuensinya. Nah, Allah sudah pesan dari sejak awal. Saat bangun dari tidur itu, bayangkan mungkin di hari ini kita meninggal, perbanyak bekal maktasabat, bukan maktasabat. Jelas? Sekarang lihat bagaimana cara mewujudkan. Kita pindah ke ayat yang lain. Yang ayatnya kita hafal. Saya nggak usah sebutkan nomornya, cari saja ujung ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil. Teruskan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, duduk. Satu lagi berbalik, wa 'ala junubihim, berbalik. Lihat sebentar. Rasulullah satu kali sedang beristirahat di tepi sebuah pohon. Ada sahabat berkeliling. Ini asbab nuzulnya. Tiba-tiba turun ayat ini. Setelah dibaca oleh beliau menangis masuk ke situ. Beliau menangis. Tadi ya, coba perhatikan kenapa beliau menangis. Saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu maksum tidak? Terbebas dari kesalahan. Beliau dijamin masuk surga tidak? Dijamin. Dan seorang Rasul yang disayang oleh Allah, dijamin masuk surga, terjaga dari segala kesalahan, masih menangis ketika membaca ayat ini. Kenapa? Lihat, Allah ingin memberikan pesan di sini. Tadi kan kita hidup itu disuruh berbekal untuk berbuat baik, ya, dan mungkin kita akan wafat. Bagaimana cara berbekalnya? Ini rinciannya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Setiap dia berdiri dia ingat Allah.
Duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah. Jadi intinya, aktivitas apapun yang kita lakukan itu harus selalu dilakukan karena Allah. Sekarang saya tanya, kondisi manusia ada tidak di luar yang tiga ini? Tidak ada. Kalau tidak berdiri, dia duduk. Kalau tidak duduk, dia berbalik. Berjalan juga kan sambil berdiri kan? Ada yang jalan sambil duduk. Jadi kalau tidak berdiri, aktivitas dilakukan sambil berdiri, duduk atau dia berbalik. Singkatnya, ayat ini ingin mengatakan dalam pekerjaan dan kondisi apapun, cobalah selalu berusaha untuk menjadikan yang tiga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu menangis karena khawatir dalam 24 jam yang diberikan itu ada satu detik berlalu tidak dijadikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan seorang Muhammad yang sudah masuk, seorang yang sudah dijamin masuk surga, masih menangis khawatir ada satu detik berlalu tidak menjadi ibadah karena Allah. Dia turun laporan. Kita yang tidak masuk, yang tidak dijamin masuk surga, kadang-kadang jangankan satu detik, dalam sehari 8 jam kita pakai tidur. Apa hubungannya dengan hadis yang akan kita bahas? Nah, hadis ini yang akan kita bahas memberikan rincian kepada kita. Jadi tadi disebutkan urutan-urutannya. Satu, dalam bangun itu kita harus mulai ingat bahwa kita mungkin akan meninggal. Lalu siapkan bekal yang baik. Coba lihat ya, kenapa dalam sholat itu setelah sholat astagfirullah, tapi setelah tidur alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Kenapa menggunakan alhamdulillah? Karena sebelum tidur, sunnah Nabi mengajarkan kita banyak bermuhasabah, mengoreksi diri. Ya, boleh jadi ada orang yang ketika bermuhasabah, dia menemukan kesalahan-kesalahan dirinya, belum bisa diselesaikan di malam itu. Ada orang yang tidur masih membawa hutang. Ada orang yang tidur masih membawa masalah dengan tetangganya. Ada orang yang masih tidur masih punya perselisihan dengan teman-temannya. Tidur. Dan saat tidurnya besoknya belum tentu bangun. Saat bangun itulah sebetulnya ketika dia bermuhasabah, bertekad kepada Allah. Kalau salah mohon dimaafkan, kalau diberi kesempatan besok diperbaiki. Saat bangun itulah sebetulnya diberi kesempatan kedua oleh Allah, atau kesempatan selanjutnya untuk mengumpulkan bekal-bekal kebaikan dan mengoreksi kesalahan yang pernah diperbuat. Itulah sebabnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah, saya diberi kesempatan untuk hidup lagi setelah Engkau wafatkan. Nah, saat bangun itu mulai kumpulkan kebaikan. Lalu rasakan kalau mungkin kita meninggal di hari itu seperti apa. Nah, bagaimana caranya? Buat rencana. Hari ini apa yang akan dilakukan? Rencana itu apa jenisnya? Kata Al-Quran, lakukan semuanya karena Allah. Saat berdiri karena Allah, saat duduk karena Allah, saat berbaring karena Allah.